Story Ordinary People. Cerita orang-orang biasa cerita mah. Biasa, orang-orang pada punya cerita. Hanya di SOP. Set. Yo, what's up guys? Kembali lagi sama kita yang biasa membicarakan hal yang Hal-hal biasa. yang selalu membicarakan hal-hal biasa yang menjadi kebiasaan. Pada saat sudah mulai terbiasa, kita berusaha untuk tidak biasa karena di sini ceritanya orang-orang biasa. Orang pada punya cerita. Ada gua di sini, Asep Doseng. Dan gue Andra Ray hanya di SOP. Story Ordinary Ordinary. People. Apa jelasin di bumper ada kayaknya. Iya, nggak usah lah. Ngapa? Ini detail-detail banget. Takutnya belum pada jelas. Orang-orang kan baru pada ngeliat konten kita nih, apa nih SOP gitu. Kan di Dijelasin konten lagi. awal bisa lihat ya. Ya udah, lihat aja di konten awal ya guys. Iya, apa itu SOP? Ngomong-ngomong nih, setelannya ganteng banget ini. Yoi, anak maraton. Kan sekarang lagi trend banget kan. Aloy, King Aloy nih. Style anak maraton. Sekarang gue liat, rame Ya. banget tuh. Emang lagi naik daun hebat tuh si Arab bikin apa? Iya. Bikin Itu live streaming gitu. itu dia sampai sekarang nggak berhenti. Jam tayangnya nambah terus ya. Iya, karena kan dari donasi nambahnya. Awalnya Bukan- dari yang 200 jam, dulunya kan Pertama dia buka itu Berapa live tuh? streaming 70 jam. ya yang sesi pertama tuh. Season kedua juga gitu. Pertama tuh selalu opening mulai 72 jam. Tapi nambah terus. Nambah terus karena di donate. Dia sistemnya gitu. Setiap orang donasi itu akan nambah menit. Sampai sekarang Dari minimal 500 jam 10.000. lebih sekarang ya. Iya, dari minimal dia 10.000, 15.000, bahkan sampai kemarin ada orang dalam satu hari ngedonate 110 juta, Iya, ada. Gue lihat juga tuh. 250 juta, 20 juta, 30 juta. Udah akhirnya makin nambah terus. Tapi dia mengikrarkannya sebelum takbiran dia berhenti. Walaupun itu jam masih berjalan. Istirahat dulu kali ya. Enggak, berhenti. Berhenti terus nanti Season 2. mulai season baru lagi. Belum tahu. Oh, nggak tahu. Dia belum tahu. Dia bilang pasti akan ada tapi belum tahu. Tapi nggak kayak sekarang. Ya makanya si TP itu kan izin dia kan. Udah balik Iya. lagi. Udah balik. Iya, kemarin tuh kalau lo mau ngonten lagi sama gua tapi syaratnya harus si lebaran ini dia harus pulang gitu kan. Iya, dia pulang kan tuh. pulang. Sebelum awal puasa kan Iya, dia pulang. benar, pulang dulu. Sekarang Sekarang udah udah balik balik lagi. Udah balik lagi. Nah, kita kapan bikin kayak gituan, Bang? Nanti lah, ada masa aja. Tapi karena gini, gua bilang itu sih akhirnya jadi ikut-ikutan sih. Tapi bagus sih live streaming itu. Sebenarnya dari dulu udah ada orang bikin live streaming gamers tuh udah banyak Dari semua- banget dari dulu. Dari mulai awal fitur itu ada dipakai sama gamers Iya. awalnya. Anak-anak gamers, streamer tuh hampir rata-rata udah pasti punya live stream. Kandra dulu ikut-ikutan streaming gamers gitu nggak sih? Awal-awal? Streaming game gue nggak pernah bikin sih. Tapi gue main game iya. Iya. Tapi Ome dulu gue pernah main. Pertama Ome kali TV. Ome main gue. Sebelum zaman-zamannya si siapa tuh? Menjambur kayak sekarang. Yang kayak Vicky pinter, Naki. ya Vicky Naki, pinter bahasa Inggrisnya, Iya. bahasa-bahasa lainnya banyak. Bener. Randy Dongseng, Dongsu. Dongsu. Randy Dongsu yang Bukan. nyanyi berbagai macam lagu dari berbagai macam Bukan negara. Doseng, bukan. Randy Dongsu, terus Ari Agassi, Ari Tambayong, Iya. terus banyak lah. Tapi udah nggak diterusin lagi tuh sama Kandra tuh. Enggak. Dari Dulu Ome tuh cuma di warnet cuman buat ya seru-seruan aja. Gue karena Iya. gue belajar bahasa Inggris aja. sambil ngisi waktu juga Iya. gitu kan. Gue ngasah bahasa Inggris gue aja selama di warnet. Iya. Gitu aja sih. Kalau gue dulu tahu bakalan Iya. se-booming ini Ome, gua Tahu gitu diterusin ya. udah pasti gue terusin itu main. Gue pelajarin lagi live streamingnya gimana, bikin kontennya gimana. Karena gue Itu dulu ya udah. Cukup lama juga ya Kandra di warnet tuh cukup lama ya. Berapa tahun? Nggak lama sih, 2 tahun lah. 3 tahun lah. 3 Karena tahun. 2 tahun gue fokus di game. Ah. Fokus di satu game selama 2 tahun. Selama gue jaga warnet. Zaman-zamannya Point Blank gitu-gitu apa setelahnya Iya. sih? Masih zaman era-eranya itu kan? Point Blank, poker, Iya. kalau di Facebook. Terus Ayo Dance, LF,
Dota 1, RO, Ragnarok pertama. Ini pengasuh ini kan tuh jadi pengasuh anak-anak yang mabal sekolah ya. Iya bener. Gue di warnet. Nah itu munculnya ada game dari Cina di apa sih kalau bahasanya tuh di remake ke Indonesia. Gamenya namanya Musuh Abadi itu tuh dari Main Games. Nah di situ tuh gue gila-gilaan tuh main game itu, fokus banget tuh gue. Fokus terus. MMORPG. Tapi sambil ngejaga Iya, warnet sambil itu. menjaga. Iya di komputer server itu kan. Iya, karena ada staff dari Main Games-nya, kan kantornya di Pondok Indah tuh. Dia nyebar CD kan ke warnet-warnet. Betul. Nyebar game. Zaman-zaman gitu CD kan. dulu Iya, ya. pas mau open beta. Belum kayak sekarang apa subscribe game, Iya. download kayak gitu-gitu ya. Iya, kalau dulu pakai CD kan. Terus dia langsung supply ke warnet gue, dateng nawarin, "Ra, nih gue ada game baru nih dari kantor gue, lu mau cobain nggak? Cobain aja dulu, ntar lu gue kasih kompensasi setelah lu udah explore nih game ke anak-anak pelanggan-pelanggan lu." Udah boleh. Berarti trialnya itu sama Kandra tuh. Iya, Trialnya kan gue operator. Udah. Kenalin tuh sama teman-teman. Iya, sama anak-anak. Ayo Ini ada. main anak-anak warnet. Apa nih bang, game baru nih dari Main Games. Udah gua coba main bareng-bareng sampai akhirnya ya udah gua gelutin banget tuh, gua fokusin banget itu game sampai bikin acara gathering, bikin Iya, turnamen, lomba, bikin turnamen kayak gitu-gitu. gathering sama seluruh Indonesia, gamer-gamer Indonesia di game itu ya, khusus game itu. Kumpul bareng. Itu kok Kandra bisa nggak lanjut karirnya di situ Kandra? Apa Karena karena gamenya close beta, gamenya tutup, gamenya udah nggak lanjut. Gamenya langsung. Sorry, gue nggak tahu tuh si close beta itu apa sih? Gimana sih? Maksudnya? Jadi game open beta itu trial pertama kali munculnya nih game buat dieksplor ke masyarakat. Gitu. Nah itu udah nggak rilis lagi sekarang. Udah nggak rilis lagi, jadi akhirnya pada saat main game udah nggak nerusin lagi itu game, udah close beta, udah tutup. Game itu udah nggak dilanjut, nggak ada kelanjutannya lagi buat story itu game, terus orang main juga udah nggak bisa. Ya udah tutup aja servernya gitu ya. Servernya udah tutup aja gitu. Nah itu udahan lah Kak Anda tuh. Iya, ada yang kalau sekarang kan orang kalau yang dari online tiba-tiba pas udah close beta berubah jadi offline. Iya, mainnya kayak jadi dulu, offline. Apa tuh ya? Yang dari online ke offline. Aduh, gua nggak tahu lagi game-game kayak gitu nama-namanya. Terakhir main game online itu ini doang. PB. Iya, PB gue sempet main dulu. Cuman gue malasnya pada saat udah ada cheat, gue udah nggak mau main. Iya. Nggak rame banget. Karena gampang banget. Garena kan dulu pertama kali kan Garena yang pegang. Orang bisa ngasih lempar bom, orang sekaligus mati semua kayak gitu-gitu. Itu udah malas tuh gue mau bocah-bocah anjing tiba-tiba nongol dari atas kepala, terus ada sniper yang dari jauh nggak kelihatan tiba-tiba bisa ketembak. Masa ada orang lagi mainin pisau gitu-gitu dari ujung bisa matiin orang kan, aneh kan? Bisa terbang, bisa di atas, katanya lu bingung siapa nembakin gue nih, maju-maju nggak ketemu-temu, terus orangnya ada di atas. Gitu ya bang. Karirnya mungkin bukan di game kali ya Kandra ya. Si warnetnya itu, walaupun Kandra udah berhenti main gamenya, warnetnya tetap lanjut. Lanjut, karena gini, dulu sampai sekarang ada temen gue, udah enggak sih. Jadi dia dulu nih teknisi awalnya, teknisi komputer. Dia awalnya cuma terima servis. Nah, terus gue tiba-tiba nongkrong lah di tempat dia, kenal. Ada juga temen gue yang satu tempat nongkrong, main nongkrong. Tiba-tiba dia bilang, gue mau buka warnet nih. Kata dia, lu mau nggak jadi operatornya? Lu kan lagi nggak kerja, ya boleh. Direkrut kerja tuh. Ya udah boleh, udah. Terus tuh panjang tuh sama dia, bukalah warnet. Sampai punya cabang 2 kalau nggak salah. Di Kalisari 1 lagi di Ciracas. Nah, Kandra jaga di mana? Di Ciracas sama di Kalisari? Ya Kalisari. Yang dulu gua tuh pertama buka warnetnya dia tuh di depan masjid
Ada tuh depan masjid gede itu yang dekat rumah gue. Ya yang pertigaan. Iya. Ah. Nah warnetnya di situ buka. Udah 2010 ya kalau nggak salah tuh. Gua nggak kerasa ya, 15 tahun yang lalu ya. 2010. Iya, Zaman-zaman era PP. kejayaan warnet tuh. Iya, warnet masih rame banget, masih ada happy hours. Iya, Jam malam ya, jam kan malam. 24 jam kan Iya. warnet gue. Happy hours. Makan cuman mie goreng. Iya. Itu dah. Udah berasa kaya banget, udah bisa beli 24 jam paket plus makan Mie Indomie. goreng. Makanya itu ciri khasnya anak-anak warnet. Kalau anak-anak warnet udah pasti makannya mie goreng. Udah pasti tuh. Mie goreng itu udah jadi sebuah makanan trademarknya buat anak-anak warnet tuh. Iya, iya, iya. Mie goreng sama es teh manis. Udah. 3 tahun itu ya, karena di situ ya. Gila tuh. Tapi seru. Gue dapetnya apa? Gue ngerasa jadi muda aja terus karena bergaulnya sama anak-anak SMP. Betul. Anak-anak SMA. Iya. Ya karena orang-orang yang pada mabal anak-anak SMA sih. Iya. Tapi sebelum Kak Andra jadi jaga warnet nih, itu yang gua tahu ya, Kak Andra pernah jadi warnet. Kemarin juga kita bahas, Kak Andra pernah jadi figuran artis. Iya. Kalau secara karir Kak Andra kerja tuh pertama kali tuh ngapain sih Kak Andra? Gue beneran pengen tahu nih Kak Andra dulu awalnya dari SMA tuh langsung kuliah dulu apa langsung kerja Kan tuh? gue nggak kuliah. Jadi gue lulus SMA itu, ya itu yang waktu gue bilang gue disuruh ngalah sama adik. Akhirnya gue nggak kuliah. Padahal gue pengen banget tuh kuliah. Iya. Tapi pernah langsung ke kerjaan apa Kerja, nganggur dulu? langsung kerja. Karena kebetulan om gua, Om Kavi sama nyokap. Oh, sama Om Kevi ya? Iya, itu bikin kedai. Pas banget bulan puasa tuh. Bikin kedai. Akhirnya di situ emang kebetulan gua baru banget lulus. Udah gue jaga kedai itu. Udah jadi marketing tuh, pelajaran marketing tuh dimulai tuh gue. Kedai di mana tuh? Di Kalisari, buka kedai kayak bambu. bazar apa kayak Enggak, kedai tetap, ruko? kedai Ruko tetap. di ruko apa di mana? Di depan ruko. Oh. Tapi di dalam, ya kita nyewa satu kontrakan ruko lah. Nyewa satu kontrakan, terus depannya ya itu ada lahan parkirnya kita manfaatin, kita sewa buat buka kedai, namanya kedai bambu waktu itu. Makanannya ya biasalah roti bakar, pisang bakar, mie goreng, kayak gitu-gitu lah. Standarnya warkop lah. Lulus sekolah langsung wirausaha tuh ya? Langsung buka usaha. Hitungannya di situ? Iya, tapi yang buka usaha itu om gua sama nyokap. yang punya om sama modalnya. nyokap. Nah, gue sebagai orang lapangannya, operasionalnya. Digaji berapa tuh sama keluarga nih kan? Berapa ya dulu Masih inget nggak sih? 800.000 apa sebulan? 800 apa 600.000 itu sebulan? Gede lah. Ya lumayan. Tahun-tahun berapa tuh? Tapi gue jaganya itu dari sore sampai pagi. Non-stop. Karena kalau pagi nyokap gue sampai siang. Nah siang sampai sore Om itu Kavi. om gue, Om Kavi. Nah gue dari sore sampai pagi. Besok pagi? Iya. 3 shift dibikin jadi 24 jam. Ini beneran gue baru tahu sih guys. Itu pun cuma berjalan berapa ya? Bulanan 5 itu. bulan apa 6 bulan gitu. Nah nyampe karena setelah udah puasa, setelah udah lebaran, kita buka lagi udah mulai sepi. Karena ramainya pas banget puasa doang orang. Walaupun cuman sebentar, menurut gue sih itu bermanfaat banget ya buat orang yang ini ya. Enggak. Awal-awal Jadi gue karena gue nongkrong juga kan sama orang-orang situ bergaul karena juga banyak pelanggan gue tuh rata-rata ya teman-teman gue nongkrong. Betul. Yang dari anak-anak malam lah, begadangan gitu. Nah terus setelah lebaran itu masih kita jalan sebulan 2 bulan, ada temen gue nawarin, lo mau nggak kerja? Karena dia ternyata dia tuh udah anak lama di KFC. Oh, usahanya belum selesai, belum nutup, karena tetap dapat tawaran. Keburu ditawarin sama teman. Iya, dapat tawaran. Masuk ke KFC tuh. Iya, direkomend sama dia, dibawa diajak. Kalau lu mau
ntar gue masukin, kata dia kebetulan ada mau buka store baru nih KFC di Cibubur. Wah boleh deh, udah ngelamar. Karena dia orang lama, masuk lah gue. Seneng tuh nyokap, ya udah akhirnya tutup tuh Punya Kedai orang- Bambu. Keren punya orang dalam tuh. Iya. Itu karena dari orang dalam itu. Udah tuh gue kerja, dapet di KFC, training 3 bulan di KFC Pusat Pasar Rebo di situ. Udah tuh. Di Geraha Pasar Rebo. Iya, yang kan dulu bukan di Gerahanya, tapi Yang di luar. yang KFC yang deket, yang mau ke Condet tuh, yang pom bensin. Iya, tahu. Yang dari Geraha arah ke Condet, itu kan naik belok kiri tuh. Belok kiri. Kalau mau ke Condet tuh, Benar. ya kan? Itu sebelah kiri ada pom bensin kan. Nah di situ ada KFC di dalamnya pom bensin itu, di PP, gedung PP namanya. Iya. Nah itu ada KFC di situ. Nah di situ tempat training gue 3 bulan. Nah karena grand opening store-nya di Plaza Cibubur. Oh, di situ mah buat training. Di situ mah cuma buat training doang. Kerja aslinya di Cibubur. Plaza Cibubur karena baru opening kan. Lama nggak tuh kerja di situ? Lumayan gue lama itu kalau di KFC. Oh, Hampir 2 tahun. mulai sempat naik pangkat nggak? Naik karir. Orang gue dari waiters ke Waiter kasir. dulu, jadi kasir. Kasir tetap gue langsung. Jadi kasir tetap. Tadinya gue mau naik supervisor. Kendalanya apa ya waktu itu ya? Gue sempat jadi star of the month juga sekali. Dan terus gue mau dinaikin supervisor, gue males trainingnya. Gue nggak mau ikut trainingnya karena trainingnya di pusat di Cawang, Otista. Nggak tahu dah. Training buat supervisornya. Akhirnya nggak jadi supervisor apa tetap kerja akhirnya? Apa Nggak jadi gimana? supervisor, gue tetap kerja jadi kasir. Oh. Sampai akhirnya gue dikeluarin kalau nggak salah gara-gara gue nggak masuk berapa kali. Madol. Iya biasalah masa-masa masih konyol, masih muda dulu. Wah masih ngaco banget dulu. Itu juga perkaranya gara-gara gue nonton konser Bon Jovi kalau nggak salah. Gue cabut keluar kerja. Berapa hari? Sehari doang. Cuman Sehari. karena udah raport merah gitu ya. Iya, karena Langsung di sebelumnya SP. juga gue pernah Pantesan. cabut kerja juga, nggak masuk kerja, nggak ada kabar gara-gara gue ke Dufan sama anak kantor yang libur. Terus tiba-tiba gue dapet tawaran lagi dari temen gue SMA, Dra ada konser Bon Jovi nih, Ayo, lu gas. juga, tiket murah nih. Berangkat nggak gitu kan? Berangkat, gue beli, tiba-tiba gue nggak bisa dapet libur, bodo amat udah gue beli tiketnya, gue cabut demi Bon Jovi tuh. Itu dari KFC akhirnya keluarin apa keluar sendiri sih Kandra? Dikeluarin, dipecat. Dipecat. Di SP3 lah gitu ya. SP3. Pindah lagi tuh apa udah langsung ke warnet itu tadi? Di KFC gue keluar dari KFC itu di situ gue mulai coba karir di dunia entertain tuh. 2002 2003 gitulah. Mulai casting gitu ya. Gue mulai dapat peluang tuh kenal sama orang-orang di Jambore tuh, film-film kolosal tuh. Zaman-zaman filmnya kolosal tuh. Angling Dharma itu kan, iya kan? 2003. Kandra jadi apa tuh? Jadi Pasukan naga. Kera. Wah itu konyol tuh. Gue pernah pertama kali gue jadi figuran. Nggak percuma gue julukin kemarin jadi kakak pertama. Itu gue nggak expect dan gue nggak bilang sama siapapun. Jadi gue dapet tawaran figuran. Dia ngajak gue, Hendra ikut figuran iseng-iseng aja, seru nih, duitnya lumayan gitu. 50.000 kan dulu masih gede kan. Iya gede banget lah. Tapi itu dipotong sama agent. Karena agent yang nawarin kan. Akhirnya gue terima bersih tuh cuman 22.500 kalau nggak salah. Berarti ini tahun-tahun 2007, 2005, 2007-an gitu ya? 2003. 2003. Baru lulus SMA. Kan gue lulus SMA aja kan 99 2000. Iya. 2001 gue kerja di KFC. Gue buka di kedai dulu, tapi cuma berapa bulan kan. Terus buka di KFC. Baru dari situ kelar-kelar karir. 2003. 2003. Nah 2003
gue nganggur, nah iseng-iseng ada temen gue nawarin. Masuk ke entertainment. Iya, nawarin jadi figuran, dicampur, ayo seru-seruan aja. Ayo deh, ngapain nih kita? Kita jadi nggak tahu nih, kita datang aja dulu, datang ke sana ke Jambore, jadi figuran. Banyak tuh orang-orang. Terus diarahin, ini lu bakal jadi prajurit kolosal gini, lu bakal bawa pedang, pegang tameng. Jadi pendekar kita kan. Mau jadi pendekar seru nih, kita berantem. Ayolah, udahlah nggak apa-apa lah, panas-panasan. Terus syuting tuh dari pagi sampai ketemu pagi lagi tuh. Makan cuma nasi bungkus. Anjing, cuma nasi bungkus warteg sama nasi padang tuh 2 kali tuh. Gue ngerasain tuh. Kalau jadi kera kolosal kan bisa sambil makan kan, biasanya kan. Pertama gue nggak tahu kalau gue jadi pasukan kera. Awalnya cuma didandanin pakai kebaya, pakai kayak ala mangsi gitu-gitu ya kan. Sendal kayak gitu-gitu. Terus ada tameng, ada kayak karton nggak pakai topeng-topengan bulu-buluan. Belum. Bagus, terus tameng, bawa pedang. Nah pas mau take baru dikasih topengnya. Ya. Anjing, kita kasih topeng, gimana mau kelihatan muka kita anjing, kita mau jadi artis tapi nggak kelihatan muka kita. Udah gitu syutingnya jauh banget lagi sama. Jadi yang deket itu yang di shoot cuman ya pemeran utamanya kan, iya. Tokoh utamanya. Di belakang perang nih, lagi perang. Wah. Yang ini kan yang prajurit berantemnya sendiri-sendiri tapi kayak kelihatan berantem itu kan. Iya, pokoknya perang-perangan lah, gue udah main adu-adu pedang gitu-gitu doang, tendang-tendangan sampai jatuh-jatuh. Udah tuh. Sehari ya di take cuma kayak gitu doang. Bayar 22.500, makan nasi bungkus 2 kali. Siang sama sore. Udah besok pagi, lu mau ikut lagi nggak? Ya nantilah ikut lagi. Seru gitu doang. Seru tuh. Udah terus nganggur 2004 jaga wartel 2005 tuh. Iya guys. Masih inget nggak wartel tahun berapa tuh? Iya. Jaga wartel tuh gue inget Kak Andra pernah jadi penjaga wartel itu. Setiap kali nelpon ini kebetulan si Andra yang lagi jaga. Iya. Nyambung itu kan. Samping rumah kan? Iya, di rumah Mama Eda. Iya. Depan rumah. Era wartel, coy. Era wartel. Dia jadi operator wartel sama Kaila tuh. Kaila jaga si pagi sampai sore, gue sore sampai malam. Sampai tutup jam 10. Wartel. Berapa tahun tuh? Wartel setahun doang. Tapi masih waktu itu Kanda berhenti dari wartel, era wartel tuh masih lama tuh ya? Masih lama. Emang gue selalu keluarnya bermasalah mulu. Ya. Selalu punya masalah aja. Itu selalu jadi hidup gue. Selalu bermasalah. Ya, di wartel tuh gue Andra Label, ini Andra Label. Di wartel. Udah lama lah tuh ya? 2005 tuh, ya pokoknya itu kelam dah. Gue dagang ganja kalau nggak salah. Terus udah mulai di TO. Bip. Iya. Udah mulai di TO, gue kabur, hilang lah tuh. ke Bandung. Nah, itulah masa-masa kegelapan itu lah ya. Iya, gue kabur ke Bandung. Tapi seru sih, seru kan Andra. Apa maksudnya si karirnya itu kan Andra lebih ke apa ya? Marketing, F&B gitu-gitu ya. Entertainment. Gue ngerasain awalnya nggak lebih ke office, nggak ke office gitu nggak ya? Iya, enggak. Ada juga pengalaman office, tapi yang lebih ke asahnya tuh ya dunia marketing sih. Karena selalu berhubungan sama jualan produk. Nih, gue mau nanya nih ke Anda. Ini sih keresahan gue aja ya pribadi ya. Apa? Nyanyi dulu dong selagu. Nggak bisa, gue iseng-iseng aja main. Kalau gitar iya gue bisa, tapi kalau ukulele gue nggak bisa. Ini keresahan gue pribadi ini. Ini gue kan masuk. Biar kelihatan keren aja. Masuk ke umur 30 tahun. Ya. Ini udah 31 sih. Tapi ketika gue tahun-tahun kemarin masuk umur 30, gue ngerasa tuh ada sedikit penyesalan kan. Apa? Soal karir gue ya. Karena gue ngelihat Kak Andra tuh karirnya anjir seru abis gitu. Yang karir gue nggak sukses kayak lu.
Gimana ya guys? Itu mah mungkin emang jalur hidup kita yang berbeda aja Iya, gitu. iya, iya. Namanya ini ada istilah nawang sinawang. Apa tuh? Nawang sinawang tuh kayak lu mah mending gitu kayak. Bahasa Kata Sunda, lu Nawang Sinawang. nawang sinawang tuh bahasa Jawa apa? Kalau bahasa Sundanya apa ya? Nawang Ya. Sinawang. Nawang sinawang bahasa Jawa sih. Kalau bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesia inilah mending-mendingan lah gitu. Ketika lo ngelihat gue kayak tadi nih, Kandra Oh, jadi ngebanding-bandingin lo lu lebih sukses lu gitu. Oh, iya. Gue ngelihat Kandra, ih seru karirnya. Oh. Ini nggak peres ya guys. Serunya tuh kenapa lu bisa berkarir di dunia yang menurut gue lebih bebas dibanding dunia pekerjaan gue. Yang Udah ini kan 8 to 5. Pekerjaan gue tuh 8 to 5 tuh memang duduk di kursi gitu Iya, kan. iya, iya. Kalaupun misalkan di ibaratnya lapangan, bener-bener fokus mengasah skill lu lah ya. Iya, sedangkan ke Andra, Dalam satu bidang. betul segmen. kayak tadi misalkan awal kerja setelah lulus aja langsung di wirausaha. Walaupun itu sebagai pekerja, tapi ke Andra akan ngerasain tuh masalah ngatur keuangannya gimana, belanjanya gimana, secara sepintas muda ya? pasti akan mantau itu nggak? Mantau sih mantau. Nah, gue dulu punya prinsip itu kemakan sama omongan istilah orang bilang nih, udah nikmat kerja aja dulu Iya, buat benar. batu loncatan. Iya, benar. Yang penting lu punya aktivitas daripada nganggur. Iya. Itu istilah yang paling sering gue denger. Akhirnya Betul. gue ya udah, apapun kerjaannya, apapun peluangnya gue makan terus. Betul. Nah, itu juga yang gue pakai. Gue tuh fokus di pekerjaannya gitu, nonstop nih. Gue lulus 2012 sampai umur sekarang nonstop gue belum pernah berhenti kerja. Tapi dalam satu bidang. Pindah-pindah kontraktor. Iya, pindah perusahaan, Tetap tapi dalam satu bidang. Iya, benar. Yang sama, Iya, benar. segmented. Nggak beda profesi, nggak beda karir, nggak Betul. beda kerjaan. Betul. Itu kenapa gue ngelihat Kak Andra tuh Kalau gua berwarna, kan bervariasi. bervariasi setiap tahunnya. Sehingga Memang rata-rata hampir kebanyakan dunia marketing. betul. Tapi gue juga bisa jadi begini, gue bisa jadi Betul. begitu. Nah, pada waktu itu gue belum ngelihat kompetensi gue tuh di bidang yang sekarang. Namanya ini engineering automation lah, elektronik gitulah, bikin elektronik gitu. Karena dulu gue pikir bidang kontraktor itu luas, gitu kan, lu bisa ngerjain apa aja. Dulu tuh gue malahan nggak fokus ke bidang gue sendiri. Oke. Malah jadi sok-sokan ikut sales, sok-sokan ikut jadi estimator project, ikut-ikut tender, ikut-ikut meeting. Tapi lu enjoy lu jalanin itu? Apa emang terpaksa? Apa karena Kayak tadi jalanin dulu aja nih, itu akan Oh. jadi batu loncatan. Oke. Beriringnya waktu sampai di umur gua 30 tahun kemarin, gua tuh baru sadar ternyata hal-hal yang tadi gua lakuin, yang menurut gua mau menambah soft skill gua, ternyata itu membuang waktu gua untuk fokus ke bidang kompetensi asli gua nih yang sekarang. Nangkap nggak dulu? Nangkap. Iya. Terusin. Nah, akhirnya gue berkesimpulan sekarang tuh, kenapa ya gue dulu nggak nemuin passion itu di awal waktu. Gue nyeselnya tuh di situ. Karena mungkin menurut gue ya, Iya. lu udah kayak orang istilahnya gini, kayak sebuah benda yang udah masuk ke dalam sebuah mesin yang nggak bisa keluar lagi, karena benda itu memang udah jadi hal yang terpenting di dalam mesin itu. Udah jadi gerigi motor ya. Iya, kayak gitu. Udah jadi sebuah hal yang berkesinambungan dalam mesin itu untuk bergerak, untuk terus bergerak. Dan nggak mungkin itu tiba-tiba hilang bagian Iya, itu. jadi kalau lu copot benda itu, ya mesin itu nggak jalan.
Ah, Karena butuh lu. iya. Gitu. Iya, jadi gitu Jadi kayak sekarang. gitu. Ah. Makanya akhirnya pola hidup lu ya berputarnya ya terus aja ngikutin Iya. rotasi mesin berjalan di Apa? dalam satu bidang. Lu sebagai gerigi ya udah lu sebagai gerigi aja. Konstan gitu aja Nggak ya. akan berubah jadi seher, nggak akan berubah jadi bensin, nggak akan berubah jadi karburator, Ah. nggak akan berubah jadi tali apa, tali roda ataupun rantai, nggak akan bisa berubah itu. Tapi lu udah fungsionalnya sebagai Iya, betul. gear, gitu. Karena lu udah terbentuk dengan sendirinya sebagai gear dari awal lu masuk kerja. Lu udah mendalami skill itu, Betul. lu udah fokus di karakter di profesi itu, ya lu udah bisa menguasai itu, ya lu jalanin sesuai motornya berjalan, sesuai skill dan bakatnya lu. Lu nggak mencoba untuk ya yang kayak tadi lu bilang batu loncatan lu bisa jadi sales, Betul. tapi lu nggak mendalaminya. Nggak Justru yang mendalami. mendalaminya lu bidang Si kontraktornya, engineeringnya itu, si ya. engineeringnya ini itu Iya. hanya cuma sebatas Selingan. ya, bukan selingan, Apa justru itu sebatas mencari ilmu supaya si kontraktor ini berjalan. Karena memang sudah berkesinambungan, si kontraktor ini harus ada marketingnya, harus ada salesnya, harus ada bagian advertisingnya, harus ada bagian HRD-nya, harus ada bagian SDM-nya. Lu hanya mempelajari part-part itu aja supaya motor kontraktornya ini terus berjalan dan lu pun juga terus terasah skill lu sebagai kontraktor. Iya betul. Sebagai engineering gitu. Nggak lompat misalkan lu tiba-tiba jualan, walaupun lu dunia marketing, lu tiba-tiba jualan odol, kan nggak nyambung sama kontraktor. Jauh-jauh banget. Jauh banget kan. Atau lu jualan baju, ya kan? Gue pernah saking nganggap gue tuh kontraktor harus bisa apa aja gitu kan. Sampai ada orang yang mau pesen adukan semen adimik gitu kan. Gue iyain, gue cariin. Terus akhirnya? Ya akhirnya. Lu bisa? Bisa, tapi hasilnya nggak sesuai. Nggak sesuainya. Nggak sesuai permintaan atau nggak sesuai? Nggak sesuai permintaan. Karena gue nggak tahu nih kan, ternyata si semen ini tuh ada spek-speknya guys. Iya. Ya, karena lu nggak mendalaminya. Nggak mendalami. Lu hanya menerima aja. Karena gue punya kontaknya, gue dapet job, gue dapet fee dari situ. Nah, lu hanya mencari peluang aja. Iya, nah karena itu gue ngerasa ada penyesalan nih. Coba kalau gue tuh dulu nggak banyak belok-belok. Iya. Mungkin gue akan lebih lebih expert aja di bidang ini, di bidang engineering si automation itu. Iya, engineeringnya ini kan lu di bidangnya kelistrikan. Ya, kelistrikan harus lemah. Iya. Kontrol lah, dunia kontrol. Kalau seandainya memang lu bisa lebih dalam lagi, perdalam lu bisa buka usaha sendiri dong. Harusnya itu. Usaha sendirinya seperti apa contohnya? Usaha sendirinya ya, yang jelas bikin PT. Iya, PT-nya apa? Apa yang lu sounding, apa yang lu terima jobnya sebagai skill lu engineering? Khusus pemasangan ini. Gampangnya gambarannya ya guys, sekarang ada yang namanya smart home. Oke. Smart home yang di HP, yang bisa kita kontrol lampu, kita bisa kontrol sound, TV dan semua environment yang ada di ibaratnya kalau gua rumah lu. Mau bangun rumah, gue mau bikin rumah gue nih smartphone nih, nggak perlu lagi ada stop kontak. Jadi kalau mau nyalain lampu, nyalain TV, nyalain AC, nyalain yang berhubungan dengan elektrikal. Nah itu gue bisa tawarin ke customer. Pokoknya semua yang kontrolnya konvensional, gue masukin ke digital. Produknya apa dan bagusnya kayak gimana, lu udah kuasain tuh. Betul. Dan lu udah punya link dan jaringannya. Harusnya itu, cuman karena itu tadi gue karena belok-beloknya itu sekarang tapi tuh punya dong link-linknya itu. Harusnya lu pegang kayak kartu nama perusahaan. Oh, perusahaan bagian part ini ada di sini. Perusahaan part ini ada di sini. Oh, perusahaan part ini ada di sini. Harusnya lu pegang tuh buat modal. Harusnya pegang si orang-orangnya. Hanya keterbatasan si produk knowledge-nya yang gue ketinggalan sekarang tuh. Produk knowledge-nya. Karena si zamannya ini udah gap-nya jauh banget nih dari apa yang gue pegang
sekarang. Kemarin-kemarin sampai sekarang. Sekarang Nah, justru malah lebih canggih-canggih. Lebih canggih lagi. Orang-orang udah nggak pakai kabel-kabel. Iya tahu. Iya. Kayak kemarin tuh Iya. gue ngeliat Haji Andre explore rumahnya si. Betul. Gue juga nonton tuh. Rumahnya si. Surya. Bukan. Rumahnya si. Siapa? Tompi. Raditya Dika. Nabila Sule. Putri. Oh, Nabila Putri. Yang Iya, punya Smoke Garage di Bintaro. Dia itu di kamar mandinya dia punya bukan, dia itu udah pakai kayak Siri itu. Oh iya. Kontrol- Voice over. Iya, voice over. Voice Siri, command, voice nyalain command. lampu, Iya. Siri nyalain musik dong. Itu udah kayak gitu sekarang era-eranya. Iya, itu bagus sih sebenarnya, emang udah harus masuk karena dia sekarang kan orang gampang banget pengen carinya Betul. yang instan, udah males lagi nyamperin stop kontak Betul. buat nyalain lampu. Iya. Udah mageran kalau sekarang orang bayaran. Nah, gua tuh kalau dari dulu gua fokus ke sana, mungkin bisa ngejar tuh si product knowledge yang ke sana. Ya, Kendalanya apa? penyesalannya sekarang ya itu terlalu terpaku sama pekerjaan gua yang ada di depan. Itu. Nah. Gua nggak ngeriset sendiri. Waktunya yang harusnya gua pakai buat ngeriset produk-produk baru itu gua pakai buat ya belajar marketing, sales, perhitungan, accounting kayak gitu. Nah, di sini gua mau nanya nih sama Kak Andra. Menurut Kak Andra nih, mana yang penting? Mana yang lebih penting nih buat generasi sekarang? Buat yang baru-baru ngerintis karir gitu ya. Lu udah nemuin fashionnya duluan atau benar-benar learning by doing? Kalau Mana? menurut gue, Menurut ya subjektifnya Kak Andra aja. tergantung dari diri lu masing-masing. Kalau menurut gue, sudut pandang gue pribadi, ya lu nikmatin aja dulu hidup lu. Nggak usah terlalu pusing-pusing. Wah, gue mau kemana nih? Gue mau korek skill gue kemana? Gue mau gali diri gue, kemampuannya gue di mana? Gue senangnya di mana? Nggak perlu kayak gitu. Lu nikmatin aja dulu hidup lu masa muda. Karena menurut gue, dari umur 18, 17 lah, lu udah beranjak dewasa, lu lulus sekolah, lu masuk kuliah. 18 sampai umur 25 tuh buat cowok ya, itu masa-masanya lu nikmatin masa muda dulu, lu bereksplor diri dulu, lu bergaul, lu bersosialisasi sama orang, lu berinteraksi bagi orang yang ekstrovert. Betul. Dan introvert pun juga lu harus bisa mengeksplor apapun produk knowledge-nya. Gitu loh, yang ada di era zaman teknologi ini. Baik itu dari sosial media, baik itu dari dunia digital, produk ini, produk itu, lu explore dulu aja diri lu. Lu berinteraksi sama orang, sama keluarga, orang-orang sekitar lu, belajar pengenalan diri lu sendiri, karakter lu maunya apa, lu sukanya apa, lu senengnya apa, lu yang nggak sukanya di mana, lu nggak sukanya apa, lu kalau ketemu orang kayak gini lu harus kayak gimana. Belajar itu aja dulu, namanya belajar manner, belajar attitude, soft skill-nya lah ya. Iya, itu aja dulu lu nikmatin ilmu dasarnya. Tapi sorry gua potong dulu maksudnya. Itu pun bisa dilakuin meskipun kita punya tujuan atau cita-cita itu. Iya, bisa dilakuin. Nggak membatasi. Lu nggak bisa membatasi diri lu. Karena jiwa-jiwa muda itu bukannya jiwa yang harus dibatasin, harus dikurung. Justru harus dilepas jiwa muda itu. Biar dia lihat dunia. Bukan harus diarahin, bukan? Diarahin. Tapi diarahin diri sendiri. Manusia tuh nggak bisa dikontrol, Seth. Nggak bisa dikontrol sama orang lain. Nggak bisa. Di Al-Quran aja udah jelas-jelas. Lu cuma bisa ngasih nasihat dan masukan. Iya. Dan Ya, betul. arahan. Itu pun lu terima, syukur nggak diterima ya udah, lu nggak bisa berhenti paksa. di situ. Karena yang bisa mengontrol dirinya sendiri cuma dia sama Tuhan. Lu nggak bisa memaksakan kehendak lu mau anak lu harus kayak gini.
Nggak Adek bisa. lu harus Iya. kayak gini, lu harus ngikutin gua, lu maksain, Ah. lu mesti begini, lu jangan kesini. Nggak bisa. Nah, kalau ada sudut baiknya nggak sih, ngarahin baiknya gimana sih? Atau gimana? Menurut Kak Andra, baiknya ngarahin atau cuman ngenalin doang atau gimana? Kasih edukasi. Lu harus lebih pinter, lu juga harus bisa ngegali diri lu sendiri. Itu namanya introspeksi. Makanya ada introspeksi diri. Lu jangan merasa sok tahu, mentang-mentang lu hidup duluan, mentang-mentang lu lahir duluan di Iya. dunia ini, sama yang di generasi bawah lu rendahkan mereka dengan keterbatasan pengalaman. Lu merasa udah punya pengalaman ini, belum tentu. Karena pengalaman ini akan luas. Lu mungkin lu udah ngalamin ini, terus lu belum ngalamin ini, tapi dia udah ngalamin duluan. Bisa jadi kayak gitu. Iya, betul. Dan kita nggak bisa intimidasi dong, nggak bisa underestimate ke dia dong. Lu ngarahin, lu ngasih arahan. Oh, menurut pengalaman gue, lu begini, ntar lu bakalan begini. Nanti lu begini, lu jangan kayak gini, lu jangan kayak gitu. Ah enggak, gue udah ngalamin, gue bisa kok. Mana dari mana, lu kan baru. Nah itu jeleknya orang yang kolot. Iya, betul. Ya kan? Ah, lu lahir gue duluan, ya gue yang ngalamin duluan. Belum tentu. Nah, gue bisa nerima itu, tapi ada ini nih Kak Andra. Apa maksudnya kasusnya di mana? Tadi yang gue tangkap nih dari Kak Andra tuh, berarti kira tuh kalau untuk ke generasi bawah kita hanya bisa nyampain edukasi yang bisa mensupport skill mereka. Betul. Kurang lebih gitu. Tapi gue nemuin kayak gini Kak Andra sekarang tuh case-nya ya. Ini nggak tahu terjadi di masyarakat luas atau hanya di circle gua doang. Dari contoh ini ada yang viral dulu. Dari contoh ada anak SMA yang dites matematika sama Deddy Mulyadi. Nggak bisa tes matematika yang dasar aja gitu. Ditanya setahun berapa bulan? 12. Ditanya 2 tahun berapa bulan? Mandeg tuh nggak? Dia blank tuh guys, nggak bisa jawab sama sekali. Karena dia nggak dapat edukasinya dari kecil. Ya, nah sampai generasi yang gue lihat itu, ya yang nggak semuanya ya, generasi yang gue lihat cukup memprihatinkan itu, sampai dia itu nggak punya purpose dan nggak punya role model, bahkan cita-cita tuh nggak punya Kandra. Makanya gini. Lu ngelihat itu dulu nggak Kandra? Ngelihat. Ada fenomena itu. Ada itu banyak fenomenanya. Cuman salahnya kita sebagai orang yang dituakan, sebagai orang yang dilahirkan duluan dari mereka, dikasih pengalaman yang banyak duluan sama mereka. Gini loh, ada sebuah prinsip yang sangat fakta dan paten. Lu kalau mau didengar, lu harus bisa denger orang dulu. Betul. Kalau lu mau mengendalikan sesuatu, lu mengendalikan diri lu sendiri dulu. Setelah lu udah bisa mengendalikan, lu nggak perlu mengendalikan orang. Orang akan ngikut lu. Nggak perlu lu paksa-paksa dengan secara keras, lu nggak perlu minta-minta, mereka akan ngikutin lu sebagai role model. Lu tunjukin dulu diri lu aja. Ini gue manggut-manggut karena gue tahu doang nih ya. Mungkin secara prakteknya gue juga belum bisa ngelakuin secara benar gitu ya. Cuman gue bisa ambil itu sebagai poin positif buat gue. Makanya gue dari dulu prinsipnya gue nggak mau ngeguruin orang, nggak mau so nasehatin orang, nggak mau si paling bisa, si paling jago, si paling pinter, si paling lurus, si paling bener. Gue nggak mau jadi orang kayak gitu. Nggak mau. Gue mendingan gue ngegali diri gue sendiri dulu. Gue berusaha untuk jadi orang yang mampu dulu buat ngendaliin diri gue sendiri. Si greget itu ada kan? Greget untuk gue ngeliat ada begini. Tapi kalau dia nggak minta, ngapain gue kasih? Contohnya gue pelit ilmu. Kecuali dia ujuk-ujuk datang minta arahan, lu kan udah berpengalaman, baru. Ada nggak yang anak-anak Gen Z yang deketin lu akhirnya? Banyak. Akhirnya ya
anggaplah itu jadi adik-adikan lu gitu, Iya, anak-anak. banyak. Itu baru gue respon. Ah, Itu baru gue respon. Tapi setelah gue lihat, terus dia nggak kenal gue, iya, ngapain ngurusin dia? Biarin aja. Hidup-hidup dia kok. iya, Nggak perlu khawatir, nggak perlu prihatin. Allah sudah menentukan jalan kita masing-masing. betul. Nggak perlu lagi kontras. Sekarang gini, lu pusing-pusing mikirin generasi Gen Z sekarang. Wah, gue prihatin nih. Ya udah, sekarang lu khawatir sama anak lu. Ya lu anak lu aja lu didik yang bener. Oke. Nggak perlu lagi mikirin orang. Itu aja. Sekarang biar anak lu ngikutin lu, ya lu jadiin diri lu sebagai role modelnya dia. Gimana? Ya lu kasih edukasi yang benar. Betul. Anak itu akan merekam dan mencontoh lu. Iya, karena anak akan lebih gampang mencontoh daripada dia mengambil teori kita. Betul. Iya. Gitu loh. Mendingan lu tunjukin dengan sikap lu, bukan dengan omongan gini ya nak. Edukasinya, lu kasih edukasi. Saat nanti dia bertanya, baru lu jawab. Ini lo, baru lu kasih tuh. Kalau dia penasaran ya. Iya, baru lu tuh jor-joran tuh kasih edukasinya. Ini begini, kehidupan begini. Makanya kenapa orang tua itu harus bisa ngeblind sama anak jadi temen, jadi sahabat, jadi bapak, jadi sosok orang tua yang benar. Itu ya. iya, biarin aja dia mau ngapain, nggak usah banyak larang, nggak usah banyak nasehat, nggak usah, dia akan pusing nanti terlalu banyak nasehat. Belum tentu bisa masuk kalau moodnya lagi enak. Kita pun juga gitu, kita kalau ngedengerin ceramah belum tentu mood kita enak. Betul. Belum tentu kita bisa serap ilmu itu. Kalau Ya, kita lagi nggak enak, kalau kita lagi lewat doang tiba-tiba lu dinasehatin nggak akan masuk. nggak ya. akan masuk. Kecuali kalau kita yang nyamperin tuh ke Iya, masjid. kita nanya ini gimana, baru pasti dijawab. Gitu loh, nggak perlu dicari. Makanya jangan pernah memaksakan kehendak untuk kepentingan orang lain. Lebih baik lu memaksakan kehendak untuk kepentingan diri lu sendiri. Baru Lu orang pompa tuh akan mencontoh semangat diri gua lu tuh. sendiri. Iya. Semangat diri kita sendiri tuh Iya. pompa tuh ya. Iyalah, karena gini, di dunia ini lu terlahir dan musuh terberat dalam dunia ini, dalam kehidupan lu cuma diri lu sendiri. Kita lahir sendiri, mati Iya sendiri. Iya lagi. Lu nggak usah pikirin ntar anak gua gimana ya. Itu udah ada takarannya, udah ada Allah yang menentukan dosanya dia seberapa sama orang tua. Itu bukan sesuatu yang bisa kita kontrol ya. Nggak bisa, Allah udah menggariskan kehidupan lu kayak gini, kehidupan anak lu begini. Betul. Tinggal elunya aja maunya gimana. Lo kalau mau banyak positif ya lu tunjukin hal yang positif sama anak lu. Oke. Ketemu tuh jawabannya tadi. Pertanyaan gua. Lebih penting learning by doing dulu atau kompetensi dulu? Secara apa? Penting dua-duanya penting. Penting. Tapi akan menemukan jalurnya itu sesuai takdir itu tadi. Iya. Makanya lu nggak perlu lagi ngotot pada saat lu masih muda. Gua harus kemana ya? Lu udah visioner jauh, mikirin jauh. Karir gua harus segini ya. Gitu ya. Nggak bisa lu netapin gitu, nggak bisa. Ya lu pelajarin dulu aja yang lu depan mata lu sekarang nih. Lu nikmatin dulu yang depan mata lu. Oh, gua lagi disuruh belajar etika nih. Oh, gue disuruh belajar sikap gue sama orang tua gue nih. Ya udah itu aja. Oh, gue disuruh belajar cara ngomong sama orang lain kayak gini nih. Oh, gue diketemukan sama orang lain tiba-tiba karakternya kok bikin gue sakit hati. Iya begini. Oh, bikin itu kita aja. responnya harus begini nih. Iya. Gali diri lu sendiri. Gali potensi diri lu. Makanya orang kadang-kadang sorry tuh saya jeleknya manusia sekarang tuh, kok lu sibuk sih mikirin orang? Iya. Diri lu sendiri aja belum tentu benar. Kok lu udah sibuk-sibuk? Iya lagi. Lu baru cuma bisa sholat 5 waktu. Lu baru bisa setiap harinya lu ke masjid. Lu udah sosokan yang seakan-akan lu nih ulama besar, ataupun syekh, ataupun nabi yang disempurnakan sama Allah, dikasih mukjizat. Lu harus syiar sama orang-orang yang terzolimin ataupun yang terjerumus. Belum bisa, Bray. Terus gak? Lu dipotong di TikTok. Ya arin aja emang begitu. Karena gue bukannya menyalahkan, emang ada benernya
lu mensiarkan sesuatu saat kita punya ilmu, dapat ilmu, pengalaman, itu benar. Ustadz-ustadz ulama pun juga bilang itu hak mereka dan itu memang sudah jalannya mereka untuk memberikan ilmu dan edukasi sama masyarakat umat Tapi Nabi Muhammad. kewajibannya hanya sampai menyampaikan aja. Menyampaikan aja, nggak harus lu Merubah suatu merubah. Lu harus kayak gini hidup orang, lu harus menjudge, lu harus menghakimi orang. Enggak, lu bukannya Rasul yang diutus Allah sebagai Nabi Mungkar dan Nakir yang mencatat keburukan sama kebaikan lu. Bukan, lu hanya menyampaikan aja sesama batasnya manusia. Lu mau ambil syukur nggak terima ya udah. Kenapa ya sekarang banyak orang yang jadi nabi, jadi malaikat sendiri ya? Nah itu tanda-tanda dekat kiamat. Astagfirullah. Iya, Belum siap gua. harus siap Ben. Hah? Lu gini, kalau gue Emang udah siap? siap-siap aja kalau emang udah takdir Allah. Iya, Mau- bekalnya. Ya insya Allah dengan kebaikan gue, walaupun gue minus ibadah, insya Allah bisa membekali diri gue di akhirat. Yakin ya atas kebaikan Allah ya. Iya, yang penting kan gini, selama kita jalanin hidup, lu udah bisa berapa banyak lu berbuat kebaikan. Walaupun kadang kan orang beribadah cukup, kewajiban lu sholat cukup, Betul. tapi lu nggak bisa berbuat kebaikan karena susah keterbatasan pola pikir lu. Lu mau amal aja kadang-kadang duit lu Mikirin. cuma 5.000, lu mau sedekah mikir-mikir. Ditimbang-timbang. Padahal Gua yang cukup lah. punya timbangan bukan kita ya. Lah, makanya. Iya. Ya lu contoh nih, Kacau. lu sehari lu pegang duit 10.000, tiba-tiba lu di jalan lu ngelihat ketemu sama ibu-ibu yang lagi minta-minta, Iya. yang butuh makan. Udah ada tuh stigma negatif sekarang ya. Iya, lu dia udah minta-minta gitu ya. bukannya masalah gitu, dalam diri lu aja lu udah jadi perang batin. Ah. Kalau gua kasih, gua nggak ada duit lagi nih, gua nggak makan nih. Akhirnya gua ngasih buat dia makan, tapi gua nggak makan, Iya. ngerasa rugi. Akhirnya cuma dengan gampang, maaf ya bu, Iya. sesimpel itu. Padahal kalau digaris secara hati nurani dan kebaikan hati lu yang suci, ya udah lillahi ta'ala, lu kasih aja 10.000 dia butuh. Ya insya Allah akan ngasih makan gue nanti. Iya. Lillahi ta'ala, yang penting gue saat itu gue bisa berbuat kebaikan. Nah. Ibadah tuh nggak cuma sholat doang cuy. Di dunia ini kenapa lu dilahirkan? Ya lu untuk mempelajari. Iya, kan ada hablum minallah sama hablum minannas. Nah, Iya. Nabi Muhammad dititipkan sama Allah. Ini panutannya. Dia seorang manusia yang disempurnakan sama Allah. Role modelnya inilah. Role modelnya Nabi Muhammad. Gimana caranya dia dengan lembut menghadapi orang yang karakternya kayak gini. Tetap dia mensiarkan berprinsip agama Islam tuh seperti ini. Gimana lu sebagai manusia yang bijak ngadepin sesuatu masalah yang lu harus kayak gini, yang lu ketemu kayak gini, lu ngalamin kayak gini, bijak nggak lu? Sesuai syariat Islam nggak lu jalanin hidup lu? Iya. Gimana lu beradab, berakhlak, ngormatin orang, ngargain sesama manusia ciptaan Allah, ngargain orang tua lu yang ngelahirin lu, ngormatin orang yang dituakan sama Allah, menghargai ibadah orang, menghargai orang yang punya perbedaan karakter, perbedaan perbuatan sama diri lu. Oke. Makanya ada toleransi, orang kafir Quraisy aja perlu kita hargai, Oh, Masya Allah. perlu kita Iya, benar. hormatin. Benar. Jangan kita judge, jangan kita hakimin, walaupun dia kafir. Hmm. Allah aja paling benci sama muslimin yang punya kebencian sama orang kafir. Iya. Kita bukan mereka. Ya lu nggak usah benci sama dia. Iya. Ya konteksnya kan ada yang sampai kita lagi waktu itu kan kisahnya ada yang lagi perang sama kaum Quraisy. Malahan ada sahabat Tapi nggak Nabi tahu itu- ya kalau Iya. menurut secara ilmunya ya. Iya, konteksnya aja nih gue kasih Secara konteksnya. dalamnya. Ini kan gue Misalkan berbicara kalau kayak- asal berdasarkan diri gue aja, pengalaman gue ya. Ada kisahnya nyatanya. Misalkan contohnya ketika kita perang sama kaum Quraisy, ada tuh sahabat Nabi yang ketika udah memenggal kepalanya sampai diludahin. Iya. Itu kan adabnya kan. Walaupun dia kaum Quraisy ya, nggak boleh tuh. Nabi tuh benci sama gitu-gitu. Nah, Iya. iya itu Nggak juga boleh kayak kayak gini. Gue dari dulu berprogram prinsip gini. Gue ngikutin, gue selalu berpegang sama sikap Rasulullah terhadap
kaum Quraisy yang jahat sama dia. Ini lu sering banget kan ngalamin dalam kehidupan lu sehari-hari. Lu disakitin, Betul. lu dizolimin, lu dihina, Sering. dicaci maki, Tiap hari. dicengin, direndahin, ya kan? Iya. Di apalah macam-macam yang bikin hati lu tuh sakit banget. Terus lu harus berbuat apa? Lu balas. Ya. Lu ke-trigger, wah, kesel, marah. Akhirnya, oh, sebagai orang yang baik, gue nggak boleh marah. Tapi ntar gue balas. Lu punya dendam. Nah, Gue balas dengan sebuah kebaikan. Lu beranggapan kayak gitu? kalau prinsip gua, ketika ada sesuatu penolakan atau yang tadi lah hinaan atau apapun, untuk mencegah gua untuk dendam di belakangan di lain hari, gua mencoba untuk counter dulu di situ. Counternya dengan apa? Ngedenial. Enggak. Ya kalau misalkan Kan nih orang udah bener-bener hina lu banget nih, ngejek lu banget. contohnya hina nih, gue sih akan bikin dia jadi kikuk aja gitu. Ya kikuknya dengan cara lu kayak gimana? Oh gitu ya Pak, sehina itu gue ya. Itu mau diapain lagi gitu. Nah kadang banyak orang yang akhirnya dia speechless aja gitu. Speechless, bahkan dia nggak cenderung untuk nggak ngebalas gue lagi. Dan di kemudian harinya juga dia malahan jadi segan ke gue. Ya itulah makanya mulianya Nabi Muhammad, gue berpegang prinsip senyum aja. Iya. Senyum udah tinggalin. Nggak usah lu balas kayak gimana-gimana. Iya. Lu cukup Karena capek ya. bukan, lu cukup istighfar sama diri lu. Koreksi. Oh iya. Ya Allah maafin gue kalau emang buat orang ini kesel sama gue, menghina gue. Lu cukup doain aja orang itu, semoga orang ini terbuka hatinya. Semoga orang ini dikasih kepanjangan umur, dikasih kesehatan. Gitu aja, itu kan Nabi Muhammad. Iya benar. Punya adab. Adabnya gitu ya. Akhlaknya harus kita contoh ya. Yang penting kita nggak mengkotori hati kita dengan kebencian, dengan sakit hati, dengan dendam. Salawat guys, Allahumma sholli ala Muhammad. Iya, itu aja udah. Gue dulu prinsipnya gitu. Makanya gue ketawa aja. Bahkan kalau misalkan dicengin gue, ya udah gue kuat kebal aja mental gue. Gue ikutin bercandaannya dia. Walaupun kita direndahin, walaupun kita diremehin gitu, kita ya ketawa-tawa aja. Masya Allah banget nih jawabannya dari Kak Andra nih. Padahal gue tadinya hanya nanyain hal-hal yang duniawi, tapi gue dapat jawabannya sampai ke masalah-masalah akhirat nih. Ya, itu kayak kan tadi, bekal. iya kayak tadi nih kita rekap nih ya. Maksudnya yang tadi gue tanyain, ternyata ya entah karir itu dilakuin secara konsisten atau learning by doing, lu akan nemuin pelajarannya di setiap takdir lu itu ya. Sampai gue nemuin jawabannya, ya apapun itu lu lakuinnya lillahi ta'ala, itu sih pentingnya itu aja sih. Iya makanya nggak perlu lu terlalu sibuk matengin skill kemampuan lu sampai lu bener-bener nggak perlu. Lu akan lupa, nantinya lu akan lupa. Lu sebagai muslim lu lupa sholat, lu lupa ibadah, lu lupa berbuat kebaikan. Masya Allah. Makanya gue sekarang lebih ngerelate ke diri gue, biarpun gue nggak punya kerjaan, berarti gue berpikirnya gitu positif. Berarti Allah masih memberikan gue kesempatan untuk mengkoreksi diri gue. Untuk mungkin lebih maksimal ibadah gitu. Ibadah, ngerubah akhlak, ngerubah tutur kata, memperbaiki kesalahan, berbuat banyak kebaikan sama orang daripada kejahatan. Mungkin dulu gue saking fokusnya kerja, saking gue nguber-ngubernya duit, gue lupa sholat, akhirnya gue nggak bisa ibadah, gue nggak bisa melakukan kebaikan sama orang. Kadang-kadang gue sikut orang supaya demi karir gue naik ya, naik ya. Biar gue saking bisa dinilai berwibawa, gue harus ngejatuhin orang, gue harus ngecengin. Jangan guys. Nah itu, karena gini, kadang-kadang ya itulah makanya Allah menciptakan jin dan manusia itu ya, jin fungsionalnya seperti itu
untuk menghasut manusia supaya terbuai dengan kehidupan dunia yang lu lupa akhirnya pada dasarnya ilmu dasar lu apa belajarnya. Nauzubillah min zalik ya Kak Andra ya. Nah itu makanya bukannya gue sok suci juga, Enggak. lu bukan ustadz kalau kata lagunya YB. Enggak harus semua itu dari Ustadz loh. Nah, Semua kata-kata Kak Andra itu enggak semua harus keluar dari kata-kata apa dari mulut Ustadz ya. Nah, sih. gue sebagai seorang awam yang minim, gue kalau dari dulu makanya gue bilang, gue ini sebenarnya minim agama, pelajaran agama. Yang gue tahu hanya dasar-dasarnya. Oh, kewajiban gue sebagai umat muslim, oh gue harus sholat 5 waktu, berdoa sama Allah, minta sesuatu sama Allah, berserah diri sama Allah. Kalau lu pengen apa-apa di dunia ini, ya lu cukup minta sama Allah, lu nggak perlu minta sama orang lain. Gitu loh. Orang lain ya derajatnya sama kayak lu. Iya. Mereka pun juga sama. Siapapun mereka gitu loh. Sebagai manusia, lu justru malah pedoman lu Nabi Muhammad. Ya udah lu pelajarin aja Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad ini punya sifat yang benar-benar disempurnakan sama Allah. Iya. Dikasih apa sih pedomannya aja buat kita nih sebagai manusia, kan sama-sama manusia Nabi Muhammad juga. Iya, benar. Bukannya walaupun dia statusnya nabi, dia Dia juga nggak anti. bukan diciptakan nggak dari kebal. roh, Iya. unsur roh atau unsur yang lebih di Iya, atasnya. sifat-sifat manusiawi ada di dia beliau, semua. ada di beliau. Itu dia, makanya sekarang lu mau ngikutin Nabi Muhammad tapi lu masih kekeh sama ego lu sebagai manusia. Yang udah mungkin lu udah merasa berhasil dalam mencapai sesuatu. Makanya kadang-kadang gue suka masih tanda tanya besar. Orang bilang sukses di dunia itu bisa juga jadi sukses di akhirat. Ada juga orang bilang Tanda tanya besar tuh ya. iya, suksesnya orang itu suksesnya kalau dia udah jadi kaya raya. Nah, Udah coba jadi dah tuh. miliarder, udah punya Coba dah tuh. rumah, udah Dijawab tuh. berangkatin orang tuanya naik haji lah, udah ya pokoknya itulah. Coba netizen jawab tuh. Apa tuh jawabannya? Tanda tanya besar itu tuh. Allahu alam ya. Nah, gue masih bertanya, tapi kalau gue justru kayaknya sukses dalam diri gue sendiri, gue mempelajarinya. Kayaknya sukses bukan sukses gue punya duit banyak, gue punya kehidupan layak. Iya. Ternyata dalam kehidupan lu, ya selama lu menggali diri lu sendiri, sukses. Oh, gue berbuat baik yang gue pelajarin. Oh, ibadah sama orang lain, gue harus beramal, gue harus melakukan kebaikan. Setelah gue sudah mengimplementasikan ke orang itu, setelah kita udah merealisasikan ke orang itu dan kebaikannya diterima dan benar-benar dia mensyukuri kebaikan gue dengan tulus dan gue juga tanpa ada rasa pamrih, dengan tulus juga berbuat kebaikan, itu gue bilang sukses. Lu sebagai orang yang sukses melakukan hal kebaikan. Oke. Itu yang gue bilang orang sukses. Gokil. Daging semua guys. Atau lu juga mungkin sudah membersihkan hati lu nih. Iya. Lu udah nggak ada lagi rasa kebencian sama orang. Lu udah tulus-tulus aja sama orang. Nanti kita bisa bahas tuh jenis-jenis sukses menurut Iya, POV. lu udah sabar. Masing-masing. Nah, kadang lucunya gini, gua Apa ya? denger orang sabar tuh ada batasnya. Anjir, gua ngerasa ketawa di situ. Gua ngerasa ketawa aja bukannya ngeremehin dia. Iya. Kok ada ya orang bisa mendeskripsikan Bisa menjudge, sabar tuh bisa ada menjudge. batasnya. Iya. Terus ada juga, gue kurang sabar apa sama lu? Gue kurang sabar gimana nih sama kehidupan gue? Men, sabar nggak harus diomongin cuy. Kalau lu lebih dalam lagi pelajarin makna dan Itu mah ablum min Allah, itu Lah, mah iya. hubungan min Allah. sabar, lu ya udah nggak perlu lu omongin juga, orang juga udah tahu, oh iya dia orangnya sabar nih. Iya. Nggak perlu lu tunjukin juga, oh iya dia udah sabar. Oke guys. Itu sih kadang-kadang Gua nggak nyangka sih bisa dapat jawaban ini dari Kak Andre sih. ya kan. Oke. Nah, itu aja guys. Tapi balik lagi,
Ya kan? Udah. Introspeksi aja Iya, dulu iya, betul, masing-masing. betul. Nggak perlu lu koreksi orang lain. Nggak perlu. Belum waktunya. Kalau orang lain itu datang ke lu nanya, minta nasihat, baru dah tuh. Iya, kalau memang dia butuh Iya. jawaban dari lu ya semampunya lu punya ilmunya. Iya. Oke guys, gitu aja guys. Obrolan orang-orang biasa kita mah. Iya, biasa-biasa aja gitu. Nggak perlu yang gimana-gimana. Oke guys, kembali lagi nanti di Episode SOP. berikutnya. SOP. Nah, jangan lupa like, share, Minggu komen, depan udah subscribe. Lebaran kita. Oh iya, bener. Nanti episode spesial Lebaran. boleh tuh, seru. Ya udah ditunggu aja. Tapi jangan lupa dulu Like and subscribe. Komen. ya channel kita di SOP. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.